Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Sistem Informasi Manajemen. Bersama saya Hanum Paramaratri. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya talk show pada kesempatan kali ini. Nah, di talk show kali ini kita sudah memiliki topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai peran sistem informasi dalam membantu pekerjaan di dalam suatu kelompok dalam menentukan keputusan agar menjadi lebih efisien. Nah, untuk mendiskusikan topik pada kesempatan kali ini, kita sudah terhubung kepada 3 pembicara. Oke, yang pertama ada pembicara pertama yaitu Ezra Syamir Suhargo. Halo Ezra. Ya, halo semuanya. Halo Hanum. Halo, apa kabar nih? Apa kesibukannya nih selama study from home? Ya, jadi selama ini kabar saya baik dan kesibukannya saat ini saya sedang mengikuti sebuah PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa seperti itu. Wah, produktif banget ya Ezra nih. Keren. Iya. Kemudian yang kedua ada Dewi Sukma Fridayani. Halo Dewi. Halo Hanum. Halo Dewi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus Sehat, kesibukan di rumah apa aja nih selain rebahan gitu? Of course ya, tentunya kuliah. Lagi menyiapkan UAS sama lagi sibuk di kepanitiaan nih. Soalnya bakal ada acara-acara besar kan. Gitu. Oke, ada UAS, ada kepanitiaan. Wah, semangat ya Dewi ya. Semoga sukses semuanya. Terus yang ketiga ada Bagus Aryana Gumilang. Halo Bagus. Halo Hanum. Gimana kabarnya nih selama Alhamdulillah baik. Oke, terus kesibukannya apa aja nih? Kalau sekarang saya kebetulan sedang menjadi tentor di sebuah acara organisasi. Wah, gila, keren banget jadi tentor loh. Wah, ternyata 3 pembicara kita tentunya tetap produktif walaupun ada pandemi seperti ini. Mereka keadaan ini tidak membatasi mereka untuk terus produktif seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi mengenai peran sistem informasi ini dalam menentukan keputusan agar menentukan keputusan menjadi lebih efisien seperti itu ya. Kita tahu bahwa level manajemen ini bisa diidentifikasi menjadi 3, yaitu manajemen pengawasan atau operasional, kemudian manajemen menengah, dan yang ketiga itu adalah manajemen senior. Nah, di mana masing-masing level manajemen ini tentunya memiliki perbedaan tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Nah, mengenai level manajemen ini tentunya memiliki peranan yang berbeda ya tadi. Nah, mungkin Ezra bisa membantu menjawab bagaimana peranan level manajemen pengawasan dan manajemen menengah di dalam kelompok itu sendiri. Bagaimana Ezra? Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau manajemen operasional dan manajemen menengah itu biasanya mereka bertugas untuk memantau kinerja dalam perusahaan, aspek-aspek utama dalam bisnis. Contohnya seperti dari downtime alat berat di lantai pabrik hingga penjualan harian atau bahkan setiap jam di toko, hingga bagaimana sih perusahaan tersebut berjalan atau lalu lintas harian di perusahaan seperti itu. Oke. Nah, lalu peran manajemen sendiri terhadap sistem informasi manajemen itu bagaimana Ezra? Nah, kan kita tahu kalau sistem informasi manajemen itu digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengembalian keputusan, dan output mereka adalah seperangkat laporan produksi rutin. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan data yang telah diekstrak, data yang telah dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi yang ada, yang terdapat di perusahaan. Nah, contohnya yang dilakukan adalah misalkan ketika manajemen ke atas membuat kebijakan, lalu data tersebut diinterpretasikan, dan manajemen menengah menjelaskannya kepada yang lebih rendah. Nah, di sini saya mau ambil contoh di mana sebuah keputusan perusahaan, contohnya adalah perusahaan Indosat yang di mana mereka melakukan pemutusan hubungan karyawan atau PHK. Nah, di sini itu mereka melakukannya dikarenakan
perusahaan tersebut ingin menjalankan bisnis mereka dengan lebih lincah dan lebih ramping, sehingga mereka dapat berfokus dengan pelanggan, serta dapat lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Nah, sebelum mereka melakukan keputusan ini, mereka telah mengkaji seluruh opsi yang ada, hingga pada kesimpulan mereka harus mengambil tindakan tersebut. Nah, bagaimana sih tindakan tersebut terjadi? Nah, awalnya ini yang memiliki keputusan ini kan manajemen puncak ya. Lalu manajemen puncak memberikan ke manajemen menengah. Lalu yang bisa manajemen menengah kan lakukan biasanya mereka mendukung keputusan tersebut. Dan akhirnya mereka memberitahu nih ke manajemen yang lebih rendah bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja, sehingga para karyawan dan staf-staf yang lebih rendah diperlukan untuk bersiap-siap. Contohnya seperti itu. Oke, terima kasih Ezra. Jadi SIM ini sebenarnya membantu untuk mengumpulkan data dan kemudian datanya itu digunakan suatu manajemen untuk dilakukan analisis sehingga dapat menghasilkan keputusan berikutnya yang kemudian data tersebut diberikan ke manajemen selanjutnya seperti itu ya Ezra ya. Iya, Baik. benar sekali. Kemudian terkait dengan business intelligence. Nah, sebenarnya saya juga sering sih mendengar business intelligence sendiri. Nah, bagaimana cara para business analis ini menggunakan data dan analisis tersebut untuk mengolah data sampai menguji hipotesis? Mungkin Bagus bisa bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih Hanum. Boleh saya jawab. Jadi terkait dengan bisnis analis ini, business intelligence kita mengenal sebuah istilah yang namanya decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, dari DSS ini atau decision support system, dia menggunakan suatu model matematika atau sebuah analisis yang menggunakan model matematika. Nah, dari model matematika ini, kita bisa mengolah angka yang jumlahnya sangat banyak, bahkan sampai ribuan, untuk menguji hipotesis yang kita punya, di mana nanti hipotesisnya itu akan diketahui layak atau tidak. Contohnya seperti ini. Dalam Toyota, perusahaan mobil terbesar yang di Indonesia salah satunya. Nah, Toyota ini sebelum mengeluarkan atau merilis produk barunya, dia itu akan menggunakan analisis terlebih dahulu. Entah itu analisis kepada pelanggan atau riset pasar atau lainnya. Nah, pada saat melakukan itu, digunakanlah beberapa variasi atau beberapa variabel seperti itu. Nah, variabel tersebut akan diuji keterkaitannya satu sama lain dan dianalisis, datanya dikumpulkan jadi satu, baru diketahui nanti hasilnya apakah analisis tersebut sesuai dengan perkiraan atau lebih dari perkiraan atau kurang dari perkiraan. Apabila lebih dari perkiraan, maka hasil analisis tersebut akan diambil dan berarti proyek atau hipotesis tersebut layak dan sebaliknya. Seperti itu, Hanum. Oke, bagus. Lalu apakah ada model atau aplikasi yang mendukung dari sistem pendukung keputusan tersebut, Bagus? Tentunya ada. Dari sistem-sistem tersebut ada 3 model. Yang pertama adalah model analisis sensitivitas. Ini sama terkaitnya dengan pemberian pertanyaan kepada responden seperti itu, di mana si responden ini diberikan pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi apakah nanti responden tersebut akan memberikan jawaban yang berbeda ataupun sama. Terus yang kedua adalah model analisis sensitivitas keterbelakangan. Nah, dari analisis yang kedua ini, kita itu menggunakan suatu perkiraan di masa depan. Contohnya, si Toyota ini tadi saat ingin merilis mobil baru, itu akan memperkirakan setahun ke depan butuh berapa produk yang terjual untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk satu mobil itu. Kalau contoh realnya, dalam memproduksi mobil Toyota Calya itu, kan pasti dibutuhkan suatu riset, terus suatu rekayasa genetika yang panjang. Nah, dalam setahun ke depan itu berapa banyak mobil yang perlu dijual untuk bisa mengcover biaya dari penelitian untuk produk baru itu. Dan baru yang ketiga adalah pivot table. Nah, pivot table ini adalah suatu aplikasi yang tersedia untuk mengklasifikasikan atau menyatukan data yang sifatnya sama. Jadi
suatu respon data yang hasilnya sama itu akan disatukan dan akan diakumulasikan hasilnya. Jadi setelah pivot table terbentuk, si peneliti ini bisa menggunakan data ini untuk menguji kelayakan dari informasi tersebut. Seperti itu, Hanum. Oke, terima kasih, bagus. Jadi di dalam bisnis intelligence ini kita bisa mengolah data-data yang kita punya secara otomatis gitu ya, dan dari Ya. hasil olah data tersebut kita bisa menggunakannya untuk menilai apakah hipotesis tersebut layak atau tidak. Seperti itu ya, bagus ya. Iya. Oke. Kemudian mengenai metode-metode dalam keputusan manajemen, tentunya manajemen ini memiliki metode-metodenya tersendiri ya. Mungkin Dewi bisa menjawab dan menjelaskan mengenai metode-metode ini. Oke, Hanum. Soal metode-metode ya. Jadi yang pertama itu di sini ada metode balance scorecard. Jadi metode ini gunanya itu untuk apa? Metode ini berguna untuk mengoperasionalkan rencana-rencana perusahaan dengan berfokus pada pertama itu ada di keuangan, proses bisnisnya, pelanggan dan pembelanjaan, dan pertumbuhan. Nah, kinerja tersebut diukur menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, bisa kita sebut dengan KPI supaya lebih singkat ya, yang diusulkan oleh manajemen senior atau manajemen atas untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan itu sendiri. Misalnya nih, ada salah satu indikator utama seberapa baik perusahaan retail online untuk memenuhi sasaran pelanggannya, yaitu adalah rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan paket kepada konsumen. Contoh realnya itu misal kita beli di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Ada beberapa pilihan ekspedisi yang bisa kita pilih dengan beberapa harga. Nah, nanti kita itu bisa menganalisis di tokonya itu pelanggan lebih banyak menggunakan ekspedisi yang mana, dan bisa dilihat juga mana ekspedisi yang paling memuaskan bagi pelanggan itu sendiri. Ini bisa jadi tolak ukur bagaimana keputusan perusahaan setelahnya agar kepuasan dan kepercayaan pelanggan itu tetap terjaga. Setelah scorecard ini dikembangkan oleh konsultan dan eksekutif senior, langkah selanjutnya yaitu ada mengotomatisasi aliran informasi ke eksekutif dan manajer yang lain untuk masing-masing indikator kinerja utama itu sendiri. Oke, tadi Dewi sudah menjelaskan tentang salah satu metodenya yaitu balance scorecard, seperti itu ya. Apa ada metode lainnya selain metode balance scorecard ini, Dewi? Ada. Jadi selain metode balance scorecard itu ada manajemen kinerja bisnis atau business performance management atau BPM, biar kita lebih singkatnya ya. Nah, BPM ini berupaya untuk menerjemahkan strategi perusahaan secara sistematis. Misalnya itu ada diferensiasi, terus ada produsen berbiaya rendah, pertumbuhan pangsa pasar, dan ruang lingkup operasi yang akan menjadi target operasional perusahaan itu. Nah, setelah strategi dan targetnya itu sudah diidentifikasi, maka serangkaian KPI tadi yang dikembangkan itu akan menjadi tolak ukur kemajuan menuju target perusahaan. Nah, kinerja perusahaan ini kemudian akan diukur dengan informasi yang diambil dari sistem basis data perusahaan. BPM menggunakan ide yang sama dengan balance scorecard, tapi dengan kayak strateginya itu lebih kuat daripada balance scorecard tadi. Nah, yang terakhir ini, setelah sistem itu semua diimplementasikan, baik dari kedua metode itu, mereka sering disebut dengan ISS. Oke, nah ISS sendiri fungsinya untuk apa ya? Nah, ISS itu berfungsi untuk gini, jadi ISS ini sengaja ya dirancang dengan baik agar dapat membantu eksekutif senior atau eksekutif yang udah atas gitu ya, udah lama gitu, untuk memantau kinerja organisasi, melacak kegiatan pesaing, mengenali perubahan kondisi pasar, dan mengidentifikasi masalah serta peluang yang bisa diambil. Contoh realnya itu ketika ada perusahaan Colgate-Palmolive yang di Indonesia ini, mereka itu menangani masalah dalam perusahaan dan membantu para manajernya dengan membuat lebih banyak keputusan dengan mengandalkan basis data perusahaan itu. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Jadi tadi disebutkan ada dua metode, yaitu yang pertama ada balance scorecard yang menggunakan indikator kinerja utama untuk menilai kinerja perusahaan. Kemudian metode yang kedua adalah business performance management, yaitu dengan menggunakan strategi perusahaan sebagai targetnya. Nah, hasil dari sistem yang diimplementasikan tadi disebut sebagai ISS. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Nah, kalau DSS yang dijelaskan tadi berfokus pada pengambilan keputusan individu, lalu apakah ada pengambilan keputusan untuk keputusan bersama? Mungkin Ezra bisa menjawab.
Ya, baik Hanum. Tentu saja ada, dan yang namanya itu keputusan bersama adalah Group Decision Support System atau GDSS. Perbedaannya tadi, kalau GSS kan membantu pengambilan keputusan secara perseorangan, sedangkan di GSS ini tersebut dikembangkan untuk mengambil keputusan oleh kelompok dan organisasi. Nah, di sini GDSS itu menyediakan ruang konferensi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok. Nah, di sini tuh di perangkat keras termasuk komputer dan peralatan jaringan, proyektor, overhead, dan layar tampilan. Nah, perangkat lunak dari pertemuan elektronik ini atau pertemuan online ini nanti tersebut dikumpulkan dalam sebuah dokumen atau bisa diedit juga dan dapat juga menyimpan ide-ide yang ditawarkan dalam pertemuan pengambilan keputusan atau dalam pertemuan meeting sebelumnya seperti itu. Oke, jadi perbedaan dari DSS atau sistem pendukung keputusan itu seperti apa? Ya, jadi perbedaannya itu sebenarnya kalau GDSS itu mengambil keputusan tersebut secara perorangan. Jadi secara perorangan, sedangkan GDSS itu yang seperti sudah dikatakan tadi di sini dikembangkan untuk mengambil keputusan secara kelompok dan organisasi seperti itu. Oke, nah lalu apakah GDSS ini memiliki kekurangan? Nah, tentu saja semua sistem itu memiliki sebuah kelemahan atau kekurangan, termasuk GDSS itu sendiri. Nah, seperti apa sih? Nah, kan GDSS itu termasuk sistem yang cukup baru. Nah, di sini jadi mereka memerlukan biaya fasilitas sistem pendukung keputusan ini mempunyai biaya operasional yang cukup besar. Dan apabila suatu perusahaan tersebut tidak menggunakannya secara efektif dan efisien, di situ juga akan menambah beban lagi kan. Nah, akan tetapi di situ akan menjadi sangat baik jika perusahaan dapat melakukannya secara benar, secara efektif, dan secara efisien. Seperti itu. Oke, lalu apa saja nih hal yang menjamin bahwa GDSS ini bisa berjalan dengan efektif? Nah, GDSS ini menampilkan atau sesuatu yang efektif itu dengan cara mereka mempromosikan suasana kolaboratif dengan menjamin anonimitas kontributor sehingga peserta tersebut fokus pada ide-idenya bukan kepada orang-orangnya, sehingga tersebut mereka tanpa takut dikritik secara pribadi atau ditolak-tolak mereka berdasarkan kontributor mereka. Nah, alat perangkat lunak GDSS ini mereka menggunakan metode terstruktur untuk mengatur dan mengevaluasi ide-ide serta menggunakan hasil pertemuan mereka sehingga memungkinkan orang yang tidak hadir untuk menemukan informasi yang diperlukan setelah pertemuan. Tetapi kembali lagi kepada perusahaan itu sendiri, aktivitasnya itu ya dari anggota-anggota dari perusahaan atau kelompok itu sendiri, bagaimana mereka menggunakan cara-cara tersebut agar menjadi sebuah efektif dan efisien seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ezra. Kemudian terima kasih juga Dewi Bagus yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan sangat bermanfaat tentunya ya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa SIM ini sebenarnya sangat membantu manajemen dalam melakukan decision making secara lebih efisien karena SIM itu dapat membantu mengumpulkan data yang kemudian datanya juga digunakan oleh manajemen untuk melakukan analisis dan menghasilkan keputusan berikutnya. Nah, lalu agar data-data dapat ditangani secara otomatis, maka manajemen bisa menggunakan prinsip business intelligence. Nah, untuk pengambilan keputusan bersama tadi sudah dijelaskan bahwa pengambilan keputusan ini dapat digunakan Group Decision Support Systems atau GDSS yang dapat membantu orang yang bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai keputusan dengan lebih efisien. Nah, tadi dijelaskan bahwa GDSS ini memiliki fasilitas ruang konferensi khusus di mana para partisipan dapat menyumbangkan ide-ide mereka menggunakan komputer jaringan dan perangkat lunak untuk mengorganisir ide, kemudian mengumpulkan informasi, lalu membuat dan menetapkan prioritas, dan juga tentunya mendokumentasikan sesi pertemuan. Oke, terima kasih Dewi, Ezra, Bagus yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara dan
sangat-sangat luar biasa tadi ya topiknya, hasil diskusi kita sangat-sangat bermanfaat. Semoga tentunya diskusi yang tadi kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Saya Hanum Paramaratri dan segenap para pembicara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.